malam ini pertama kalinya saya diundang untuk sharing yang jadi tamu di sini. Memaafkan, forgiveness. Forgiveness saya memaknainya sebagai pengampunan. Artinya bersifat umum. Saya kepada orang lain saya memaafkan dan saya artinya kenapa saya ambil judul forgiveness, pelajaran sepanjang sisa hidup. Forgiveness adalah salah satu kualitas, kalau ukur kualitas seseorang dalam, kalau boleh dikatakan, kualitas kehidupan seseorang dalam, salah satu kualitas seseorang dalam menapaki jalan spiritualitas. Jadi kalau kita memendam, jadi ada beberapa kualitas dari forgiveness ini. Jadi ketika orang, saya tidak tahu urutannya berapa, cuma sama seperti orang yang di sekitar kita yang kita mendengarkan, gak akan saya ampuni sampai liang lahat, sampai ada lagi, sampai neraka aku kejar. Itu yang ekstrim, orang yang sudah tidak melepaskan marah, dendam, itu sampai segitu. Level Mas Ari yang mungkin paling... maaf saya cut dulu, suaranya kurang begitu jelas ya, sehingga keras. mungkin Okay. ya mungkin terima kasih. Apakah kencengnya cukup? Malah pedes hilang, gak enak. Sambil ya, nggak boleh sambil. Oh, ada yang boleh. Oke. Ada beberapa jenjang kualitas forgiveness itu dinilai dari lamanya memaafkan. Satu, yang tadi saya sebutkan, yaitu saya tidak akan memaafkan sampai kapanpun, sampai liang lahat, sampai neraka pun saya tidak akan, saya kejar. Itu yang ekstrim. Saya pernah dengar orang yang sakit hatinya luar biasa sampai tidak akan memaafkan. Dua, level berikutnya adalah mungkin berpuluh tahun dari suatu kejadian, misalnya pengkhianatan atau semacam, ya biasanya pengkhianatan atau kejahatan berat dinilai. Saya akan bilang sulit sekali dimaafkan. Ini bisa berpuluh tahun sampai mungkin berketurunan sampai bercucu baru mungkin ada kesempatan memaafkan. Ya, levelnya mungkin tahun. Dalam tahun tadi dekade, sekarang tahun. Level berikutnya adalah bulan. Level berikutnya beberapa minggu atau seminggu. Level berikutnya lebih tepat lagi level hari. Level berikutnya level jam. Level berikutnya menit dan detik. Itulah saya melihat salah satu parameter ukuran orang punya kualitas dalam menapai jalan spiritualitas. Itu ada di seberapa cepat seseorang, salah satunya ya, seseorang memaafkan dirinya, lingkungannya, kejadian, peristiwa, apapun. Nah, ini yang saya bilang kenapa proses ini sepanjang sisa hidup. Semenjak saya mengetahui hal ini, tentunya dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari saya jadi merasa, oh, dari kecil kita tahu disuruh memaafkan, disuruh dianjurkan untuk memaafkan. Cuman how to prakteknya itu baru saya tahu banget itu ada dari Pranic Healing ini. Saya dapat dari Pranic Healing ini. Bergumul setiap hari dan bahkan tidak luput dalam keluarga, kakak, orang tua.
ada saja penyebab yang membuat kita selalu harus melakukan aksi memaafkan. Aksi. Karena tidak ada perubahan tanpa aksi. Saya mengibaratkan. Dan semenjak saat saya tahu bahwa ternyata tidak gampang segampang itu, tapi juga tidak sesulit itu untuk memaafkan. Asal mau ada aksinya. Jadi ketika kita memang dalam keadaan nggak suka, nggak nyaman, lakukan. Memaafkan nanti akan dibantu. Tetapi itu bukan hal yang orang akan bilang kalau memaafkan itu berat. Bicara, Mbak, ada masalah dengan orang. Oh, enggak ada masalah. Memaafkan. Setiap orang jika ditanya tentang memaafkan, setiap orang kalau ditanya tentang memaafkan, saya bilang, berat itu. Berat itu. Bagi kita yang sudah belajar memaafkan pun ada rasa tertentu untuk tidak cepat melakukan aksi memaafkan ini. Dan ini saya pikir semakin saya sadari, dulu saya pikir itu tidak mungkin dilakukan bisa. Yang pertama sebelum saya belajar, setelah saya merasakan manfaatnya, saat itu saya mulai belajar memaafkan semenjak saya ikut Soul, pelajaran Achieving Oneness with the Higher Soul tahun 2015. Saya merasakan ada keajaiban di sana ya. Ada kemarahan terpendam yang luar biasa ternyata. Sekian tahun saya merantau di Jakarta ada sekitar 12 tahun. Ternyata hati saya mengeras dan menjadi sangat temperamen. Sangat pemarah. Sangat apapun kalau bisa saya bikin marah atau saya bikin sebuah pertentangan saya bikin. Jalan di mall, ketika saya membayar, ketika saya apapun, kalau bisa saya harus benar, saya harus menang, saya harus menjadi pemenang di ronde ini. Dalam setiap itu saya anggap seperti pertempuran gitu ya. Pertemuan dengan orang itu seperti pertempuran gitu. Terus saya juga mengalami proses yang cukup luar biasa dalam satu pertemuan saya, mungkin next time saya bisa ceritakan belum, tetapi ternyata setelah dalam proses belajar soul itu saya sadari bahwa saya sangat terluka dengan hal itu. Orang itu, terutama orang yang menghalangi kebahagiaan saya. Dan saat itu ketika dituntun untuk memaafkan, dalam kelas soul itu ada saat untuk mulai ritual memaafkan. Dan saya merasakan dengan bermula dari pemahaman yang runtut, sangat mudah dipahami, terus sampai titik saya harus mencintai, karena ada jiwa. Ternyata kesadaran dari pelajaran itu mengangkat saya, ternyata yang di depan saya itu, yaitu adalah cermin saya. Saya hadirkan beliau dalam ritual itu. Oh my God. Nggak tahu saya waktu itu apakah saya sampai emosional atau tidak. Tapi yang saya tahu ajaibnya adalah saya tidak akan bosan dan tidak untuk mengulangi hal ini. Bahwa pelajaran soul yang saya terima tahun 2015 itu adalah anugerah buat saya, kelahiran baru buat saya. Hari itu saya mengalami tidak hanya naik kelas, tetapi dari anak naik TK, dari sekolah TK
saya mengalami lompatan. Saya langsung kuliah. Karena apa? Hasil nyatanya hari itu juga setelah saya selesai menempuh. Ya, saya menjalani proses belajar soul itu. Temperamen saya, tadinya saya anggap 100%. Itu diskonnya langsung 70-80%. Itu luar biasa. Ternyata selama ini saya bertengkar dari dalam sendiri saya sendiri. Saya berperang ke orang lain, semua saya ajak perang, ternyata perangnya terhadap diri sendiri. Perang terhadap diri sendiri. Musuhnya ya saya sendiri. Dan hari itu mulai saya hadirkan yang saya anggap penghalang kebahagiaan saya itu. Saya dan mulai bersyukur dan saya berterima kasih atas kehadirannya beliau, dan saya langsung itu dia. Ternyata saya tidak semarah itu. Saya ternyata sehari-hari, ya mungkin itu ajaib, 70-80% itu bayangkan saya seperti apa sih. Ngadepin saya sendiri sebagai orang yang saya malu menceritakannya ya. Sebenarnya kalau dilihat itu, saya pernah sangat marah di parkiran sampai saya anggap saya sudah sopan dan sebagainya, tapi begitu beliau tidak tugas parkiran biasa, pas lapangan, begitu dia saya anggap kurang sopan, saya langsung bisa berteriak, dan saya berlatih vokal cukup lama berlatih vokal dari teater sampai menyanyi. Teriakan saya sampai mengundang seluruh kru dan atasan beliau untuk datang pada saya, karena selain saya nunjuk, saya banting helm, saya teriak sangat kencang. Kalau saya menyadari itu, saya sangat malu, sangat malu. Tapi itu kenyataan yang apa ya? Ya, ketika saya tidak tahu bahwa saya marah, saya luka, ketika saya tidak tahu cara bagaimana mengatasinya, siapapun akan saya perlakukan sebagai musuh. Orang-orang terdekat akan menjadi sasaran kemarahan saya. Orang yang tidak sesuai dengan cara saya berpikir, itu musuh saya. Jadi luar biasa banget keajaiban tahun 2012. Mulai dari titik itu, kalaupun ada 30% sisanya kemarin, yaitu mungkinlah yang sepanjang hidup ini PR saya sampai saya harus meninggalkan tubuh fisik ini, itulah PR saya. Tapi yang 70% sampai 80% ini itu puji Tuhan sudah terangkat dengan kesadaran yang baru. Ini sampai kapanpun, ternyata saat itu saya pikir, maaf, ternyata mudah sekali ya. Uraian benang yang super kusut itu, uraian benang yang sangat rundet ya, terus kemudian bagaikan beban yang berton-ton, gerak yang sangat kokoh, yang sangat sebagai besar sudah dilebur, dan itu berkat 2 hari pemahaman dan praktek aksi. Saya rasa saat itu memaafkan begitu mudah. Saya pikir saya akan mudah sekali memaafkan orang yang sangat mudah seperti ini. Dengan detik, dengan menit langsung selesai. Tak semudah itu setelah itu. Yang namanya proses hidup. Itu ya yang saya sebut proses panjang. Ini saya bilang, kenapa hari itu mudah? Karena itu memang hari pertama yang dan bebannya sangat besar. Nah, ternyata justru kemarahan-kemarahan kecil, emosi-emosi kecil, itu ternyata bagi saya kok lebih sulit langsung seperti itu ya. Yang menyimpan, yang saya sebut tadi kausa yang sampai 70 itu saya benar-benar sudah selesai. Saya merasa sudah selesai. Secara batin saya sudah meninggalkan itu. Dan itu sudah, dan saya lupa, tidak akan dilupakan. Tapi yang saya rasakan
beban itu sudah benar-benar kalau saya persembahkan lagi kepada Tuhan itu selesai. Tapi setiap hari kita akan menemukan lagi sekitar kita, hidup dengan kita, saya hidup ada saja ketidakcocokan pendapat, ada bicara tertentu, dan indrawi yang sudah saling ya, salah terima, silang pendapat. Maaf Mas Ari, suaranya nggak kurang jelas lagi. Thank you. Oke. Sinyal mungkin juga ya. Orang tua kadang juga menjadi pemicu kemarahan kecil. Orang di sekitar kita, di jalan juga kadang sebel. Jangan tidak merasa itu nggak ada ya. Kalau di jalan kita bicara, itu saya lupakan aja, di jalan ini nggak penting. Belum tentu. Artinya apa? Kalau marah di jalan karena tadi saya dilanggar orang atau hampir sama-sama ini atau dipotong orang terus kaget. Nanti kita pertemuan dengan teman yang kita dalam perjalanan menuju sesuatu pertemuan. Ini di jalan kita ada hal yang mengganjal di jalan. Nggak suka gitu ya. Atau macet atau kehujanan. Itu kan bagian dari pemicu emosi negatif. Jangan dibilang itu tidak ada. Oh ya sudah itu lewat. Ternyata ketika kita nanti bertemu dengan teman kita dalam pertemuan, apa saja yang tersisa dari perjalanan kita itu terbawa dalam dialog kita, dalam suasana hati kita, mempengaruhi hasil. Seharusnya kita membawa damai sejahtera, tapi kalau kita belum bersihin apa yang kita lalui tadi, kita mengabaikan itu. Jadi sangat berpengaruh. Dan ini akan berlangsung setiap hari. Jangankan kita keluar rumah, dalam rumah pun tidak terhindarkan. Contoh, di rumah dan sendiri. Di rumah dan sendiri. Ya. Oh, contoh nyata. Nyata. Oh, maaf. Saya hari Jumat. Saya menjatuhkan HP saya. Menjatuhkan bukan, dengan tidak sengaja HP saya terjatuh dari genggaman saya. Sehingga HP saya LCD-nya rusak. Layarnya rusak. Dan saya pagi itu posisinya mau, oh ya saya jelaskan, saya juga seorang praktisi healer di healing. Dan saat itu saya mau mulai healing itu dengan perasaan sedikit kacau. Dan tidak mudah, tidak seketika saya menghilangkan itu. Jadi saya tetap melakukan healing itu. Sebagian besar perasaan saya ada yang terganggu, tapi saya percaya bahwasanya ini mempengaruhi. Saya ada perasaan bersalah. Kenapa tadi tangan saya nggak kencang pegangnya, atau apalah nggak fokus. Nah, kesalahan pada diri ini juga tidak kalah penting untuk kita juga kompromikan dalam maaf ini. Saya saat itu juga saya melakukan ritual maafkan untuk diri saya sendiri sebelum saya healing. Meskipun hasilnya tidak langsung. Tidak langsung hilang. 1 jam dari itu saya berusaha, saya ada jeda, enggak sampai 1 jam saya sudah selesai healing pertama, saya cari info. Nah, saya dapat info itu, yang bagus di mana, yang cincai ya, yang fair untuk saya mulai agak tenang. Perasaan bersalahnya juga forgiveness-nya hampir 1 jam yang lalu. Nah, ini mulai berasa ada ketenangan di situ. Sendirian di rumah, itu healingnya jarak jauh dan di rumah. Dan tidak ada sebab yang menghindarkan kita dari forgiveness ini.
Dan satu orang lagi di sebelah kita, akan ada lebih banyak lagi faktor. Semakin kita banyak bertemu dengan orang, semakin besar sebab-sebab yang akan membutuhkan forgiveness ini. Seseorang mungkin cita-cita, tapi kadang ada kata yang mungkin kadang dalam diskusi ada beberapa yang tidak nyaman. Setiap hari, setiap waktu, setiap kita beranjak ketemu dengan orang, bukannya kita paranoid, tapi aku akan bersiap lakukan itu. Ada dalam satu kitab, seorang murid bertanya kepada guru, berapa kalikah saya harus maafkan saudara yang menyakiti saya? Apakah 7 kali dalam sehari? Dalam satu kultur kayak orang Jawa gitu, 7 itu termasuk angka, itu 7 adalah angka sempurna. Artinya, apakah sebanyak itu gitu ya? Jawab si guru, sang guru, bukan 7 kali, tapi 77 kali 7 dalam satu hari. 77 kali 7 dalam satu hari. Maksudnya apa? Kalau beneran kita lakukan 77 kali 7 kali ya, kita nggak bisa kerja. Maafin dong, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa. Artinya adalah setiap kali ada hal yang tidak sesuai dengan hatimu, perasaan, keadaan yang kamu inginkan, menghilangkan kenyamanan kamu, ada orang memang bersalah kepadamu, dirimu sendiri merasa bersalah pada diri sendiri. Selesaikan saat itu juga. Upayakan penyelesaiannya saat itu juga. Batasnya belum selesai, ulangi. Belum selesai, ulangi. Sesempat mungkin. Kalau itu mengganggu berarti kan kita harus, kalau ada nyamuk ya selesaikanlah sampai selesai. Nah ini jangan terlalu parno. Tiap hari akan ada. Tiap hari akan ada lagi. Bukan kita mengundang mereka, tetapi itulah saat yang kita berkembang, bertumbuh sampai benar-benar kecating nyawa, kecating roh, jiwa yang meninggalkan tubuh fisik ini sampai kapanpun. Dan itu buat saya adalah pengingat terbaik bagi diri saya. Mungkin keadaan-keadaan banyak yang harus kita lakukan, tapi mungkin dalam hidup ini suara yang sangat besar buat saya mengatasi itu, mengatasi rasa maaf, mengatasi rasa pahit misalnya, rasa pahit, luka, merasa direndahkan, merasa tidak dianggap, merasa banyak kondisi yang membuat kita harus melakukan. Oh iya, tadi ada beberapa teman saya ada yang bertanya pada saya, bagaimana sih, apa yang dimaksud memaafkan diri sendiri? Ini secara umum sering ya, memaafkan diri sendiri. Dengar, tapi ada orang yang mungkin tidak ikut dalam forum kita ini, tetapi beliau merasa, apa sih maksudnya memaafkan diri? Oh iya, saya juga pernah mengalami itu. Artinya, kayak tadi, kenapa sih tadi saya harus project? Nah ini yang jelas di sini. Kadang ada yang lebih lama lagi. Itu mengambil keputusan di mana kita akan menentukan kita sekolah saat di masa lalu kita. Dulu kenapa sih saya masuk SMP itu? Sekarang orangnya nggak ada yang ya gitulah. Nah, kalau saya dulu masuk SMP yang lebih favorit, hari ini saya lebih beda lagi. Network saya, jaringan saya, teman-teman saya adalah saat seperti itu, berandai-andai seperti itu. Nah, padahal hari ini
adalah hari terbaik buat saya, buat kita. Dan hari ini tidak akan ada tanpa pilihan kita saat kita masuk SMP, kita masuk SMA mana, atau kuliah, teman apa, atau kuliah. Nah, itu yang membawa kita dalam hadiah, yaitu hari ini. Hari ini adalah hadiah. Adanya hari ini adalah pilihan kita yang tidak mungkin salah. Sampai kapanpun kita akan tetap berhadapan dengan hal baru yang perlu kita. Oh iya, saya mau analogikan. Memaafkan itu bukan hal yang perlu dibilang saya atau dia minta maaf. Bahkan ketika saya merasa didesak, dilukai atau diabaikan, dia sebagai penyebab atau saya sebagai penyebab. Karena ibarat saya menganalogikan forgiveness ini adalah proses kita pembersihan diri. Ini mandi. Mandi apakah nunggu orang nyeprotin kita lumpur? Tidak. Kita mandi setiap hari. Ada orang ngasih lemparin kita kotoran, apa maksudnya lumpur atau debu atau apa? Tidak perlu menunggu itu. Karena energi di jalan ini, mau fisik maupun energi secara yang tidak kasat mata, itu akan melekat pada kita. Perlu menunggu orang dengan sengaja. Kalau kita di jalan harus pakai kecipratan air baru saya akan mandi. Tidak. Karena kita sendiri juga ada mengotori tubuh kita. Misalnya, secara fisik, keringetan. Ini itu bukan dari orang lain. Keringetan itu kan tidak dari orang lain, dari organ kita semua. Apakah kita harus karena apa namanya keluar rumah kan debu jadi mandi, keringat sendiri juga harus dilengserkan. Tuh, jadi memaafkan ibarat mandi. Ya, kenapa sampai harus proses sampai sisa hidup mandi sampai kita hidup beneran? Mandi secara fisik juga lakukan, mandi secara ini juga. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari sharing saya, monggo. Terima kasih Mas Ari untuk sharingnya malam hari ini ya. Jadi bisa sedikit tadi agak kurang jelas gitu ya, ada beberapa bagian yang kurang jelas. Jadi Mas Ari dulunya ini temperamen gitu ya, secara emosi sangat luar biasa. Jadi kayak tadi ketemu orang pengennya perang gitu ya Mas Ari. Secara singkat seperti itu. Jadi ketika ketemu orang udah maunya cari masalah gitu, bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau sekarang kita perubahan itu dirasakan setelah tahun 2015 begitu ya Mas Ari ya. Jadi setelah belajar Achieving Oneness with the Higher Soul ya, waktu itu merasakan perubahan dalam diri Mas Ari. Jadi yang dulunya sangat emosional, sangat temperamental, jadi ya merasakan perubahannya menjadi lebih mungkin tanda petik halus begitu ya, secara emosi. Sangat jauh. Sangat ya, perubahannya sangat besar ya. Dan kami pun sebagai teman yang juga merasakan perubahan itu, begitu. Artinya memang tujuan dari pembelajaran ini adalah adanya perubahan dalam hidup kita, ya ada transformasi. Ya. Jadi memang salah satunya dalam kehidupan ini, ya kita pasti akan ketemukan dengan orang-orang yang memang mungkin tidak hanya sulit, tapi sangat menyulitkan dalam kehidupan kita, sangat menjengkelkan dalam kehidupan kita, sangat mungkin membuat kita tidak enak dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa menghindari. Ya, memang itu ya tujuannya didatangkan pada kehidupan kita memang ada tujuannya. Salah satunya adalah ini tadi pelajarannya adalah memaafkan. Itulah kenapa ya memaafkan ini menjadi bagian pembelajaran kita seumur hidup. Jadi memang tidak ada henti-hentinya. Ketika satu orang selesai, akan didatangkan orang yang lain lagi, peristiwa yang lain lagi. Ya, jadi ketika kita sudah bisa melepaskan, ya, bisa memaafkan, bisa meminta maaf secara batin, ya berarti sebenarnya ini adalah salah satu cara menyembuhkan diri kita. Ya, kenapa?
ketika kita memendam semua emosi-emosi negatif itu, sebenarnya ini menyakiti diri kita. Ya, seperti tadi Mas Ari juga sampaikan juga ya. Ya, sebenarnya ini melukai diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi kadang-kadang atau bahkan seringkali kita tidak menyadarinya bahwa sebenarnya ini melukai diri kita sendiri. Nah, ini ya Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Jadi memang ini pembelajaran yang tidak ada hentinya dan kadang-kadang memang kalau kita mau melakukan apa ya sedikit research gitu ya kecil. Bahkan tidak hanya terkait dengan kesehatan. Kalau ini tadi efeknya memberikan penyembuhan begitu. Tetapi juga banyak sekali ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Ya, termasuk ke relasi, termasuk ke kemakmuran, termasuk ke pertumbuhan kita. Jadi memang ketika kita ada emosi-emosi negatif itu seperti rantai gitu ya. Ada tali, itu seperti kita diikat tali-tali yang itu akan menghambat perjalanan atau pertumbuhan kita. Ketika kita bisa melepaskan dengan cara memaafkan, ya ini semuanya akan lepas secara pelan-pelan. Ya artinya kita akan berjalan ke depan dengan lebih ringan, akan lebih bisa bertumbuh. Begitu, ya. Baik, tentang Bu, ini ada pertanyaan, Bu. Oke. Dari Puji Anggono. Atmanamaste, selamat malam. Kadang orang lain merasa nggak nyaman karena kita terlalu pemaaf. Karena kita dianggap lemah, nggak tegas, dan terlalu baik. Bagaimana menyikapinya ya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Puji. Bagus sekali. Ya, kadang-kadang bukan karena kita lemah ya, memaafkan atau kita terlalu baik gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika kita memahami bahwa sebenarnya ini memaafkan itu bukan kita lemah, bukan kita mengalah gitu atau ya bahkan bukan juga kita mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Tetapi sebenarnya ini memaafkan adalah kita melakukan hal yang benar. Ini menurut Master Choa Kok Sui. Ya, jadi mau kita posisi di manapun ya, tetap mau kita yang benar mau yang salah sekalipun, ya kita benar sekalipun kita ketika ada kemarahan sudah memendam kan gitu kan, ya. Apalagi kita bersalah ditambah lagi kan gitu kan. Sehingga memang ya sudah caranya ya itu tadi kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ini posisinya lemah, siapa yang kuat, siapa yang dan sebagainya. Tetapi ini adalah kita melakukan yang benar bahwa kita mau diri kita bebas dari emosi-emosi negatif yang akan menghambat pertumbuhan kita. Gitu. Ya. Jadi tentang memaafkan lebih dalam ya itu memang bisa kita pelajari lebih dalam lagi di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Meskipun setiap hari di sesi-sesi ini kita akan melakukan begitu ya. Kita akan melakukan. Ya. Kabar baiknya sekarang jadwalnya lebih sering ya. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu ada di Solo dan ada online, nanti ada lagi yang terdekat ya di Bintaro tanggal 13-14. Anda yang di Bintaro, Jakarta, Bandung, Bogor, dan sekitarnya, silahkan bisa mengikuti kelas di sana secara offline. Ya. Meskipun kelasnya offline, tetap semuanya aman, artinya dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian itu transformasi yang bisa mendatangkan transformasi dalam kehidupan kita ya ketika kita mengikuti kelas itu. Kita tidak menjanjikan apapun, artinya ketika kita belajar tidak melakukan juga tidak ada perubahan gitu ya. Tetapi kita melakukan itu yang akan terjadi perubahan. Ya. Baik dari di kelas-kelas apapun yang ada di sistem kita, ya termasuk ketika kita belajar energi, ya. Ketika kita melakukan, ketika kita mempraktekkan, akan juga membawa perubahan dalam hidup kita. Diawali apa? Diawali dari diri kita secara energi yang berubah energinya. Ketika energinya berubah menjadi lebih baik, secara kehidupan fisik dan diri kita dan orang-orang di sekitar kita juga akan mengalami perubahan. Ya. Anda yang ingin mengalami perubahan dalam hidup Anda juga bisa, ya, juga bisa. Silahkan mengambil kesempatan-kesempatan yang ada, ya. Termasuk Anda bisa memulai belajar kalau Anda ingin melakukan perubahan dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, diawali dengan mengubah energi Anda bisa belajar di Basic Pranic Healing, ya. Bagi Anda yang bisa belajar tatap muka,
Jadwal yang terdekat nanti ada di ya beberapa kota. Bulan ini ada di Bogor, di Ungaran, di Solo, Ngawi, ya Bandung, Medan. Anda untuk jadwal selengkapnya Anda bisa lihat nanti di Instagram kita ya, @Indonesia Pranic Healing. Kemudian bagi Anda yang terkendala karena situasi ya sekarang pandemi tidak bisa kemana-mana, Anda juga bisa belajar yang namanya self pranic healing. Minimal Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri, bisa mengubah energi dalam hidup Anda, dalam diri Anda, sehingga akan ada perubahan dalam diri Anda. Ya, nanti jadwal terdekat tanggal 20 dan 21 Anda bisa menghubungi Mbak Kety ya. Baik, demikian sesi sharing malam hari ini ya Ibu Bapak. Mbak Catherine mungkin apakah malam ini ada yang baru? Mungkin bisa diberikan Iya, intro sedikit tentang Twin Hearts. Terima kasih.